kami lagi jalan di Damaskus tuh kami curiga kok ini jadi banyak tentara di jalan-jalan dan jadi ada beberapa checkpoint. Rupanya di saat yang sama, karena saat itu memang sinyal juga susah, terjadi pertempuran besar di Latakia. Penyebabnya saat itu beberapa tentara-tentara, mantan tentaranya Assad tiba-tiba para pejuang yang berjaga di perbatasan. Dan saat itu ada belasan orang yang kabarnya terjadi peperangan kembali di Syria yang sepertinya pemetaan politik sekarang agak berubah. Sekarang kembali ngobrol sama Bang Amari Salah, Masya Allah. Bolak-balik baru pulang kemarin dari Jordan atau pokoknya negeri Syam kecuali Lebanon. Atau Syria masuk juga kemarin? Masuk ke Damaskus, Homs sama masuk juga? Masuk. Masya Allah ya, ternyata masuk, kira nggak bilang-bilang. Oh selama di sana nggak boleh bilang ya? Nggak boleh. Nggak boleh bilang, yang penting pulang dulu baru. Pulang dulu ya. Terus sampai di sini malah ada satu berita yang kayaknya sempat berapa kali kita mau ngobrol ya. Karena beberapa hari belakangan ada berita yang kita nggak tahu nih apakah kejadian asli itu seperti apa di sana. Yang beritanya terjadi ya apa namanya gitu. Yap. Padahal itu apakah itu perang atau apa ada terjadi konflik bersenjata atau gimana? Lapangannya gimana itu? Saat terjadi itu di Latakia, tapi sebelumnya kita bahas dulu Latakia itu di mana dan apa. Ini banyak orang nggak tahu. Dia pikir Suriah itu cuma Damaskus. Banyak orang berpikir seperti itu kan. Nah, Latakia itu satu daerah pantai indah sekali. Ini daerah cantik. Ibaratnya ini Alexandria-nya Suriah. Ya. Kan Alexandria di pantai gitu kan. Atau ini ibarat kayak Balinya Suriah. Balinya nih? Balinya Suriah. Bedanya adalah daerah-daerah lain itu relatif majemuk. Ada Islam, ada Kristen, ada Sunni, ada Syiah dan berdampingan. Beda dengan Latakia. Latakia itu cukup tegang karena memang di sana itu basis Alawid, bukan cuma Syiah biasa nih, tapi Syiah yang menjadi ring satunya Bashar al-Assad. Nah bukan dulu sih, 4 bulan lalu ya, ketika terjadi revolusi di Damaskus dan Aleppo, Hama, Homs dan lain sebagainya, para tentara pro Bashar al-Assad semuanya itu lari ke Latakia. Nggak tepat juga dikatakan mengungsi, karena lebih tepat mereka ini membangun basis di Latakia. Gitu. Latakia kayak home base jadi? Home base, betul, home base. Untuk sekte ini? Sekte Alawid ini. Nah, sekte Alawid ini. Dan orang-orang sekuler, orang-orang Ahlu Sunnah maupun orang-orang Sunni, orang-orang Syiah yang sekuler maksudnya, ya dia cuma kerja dengan Bashar al-Assad, tapi tidak menyetujui kebijakan yang zalim dari Bashar al-Assad, mereka nggak mengungsi. Mereka tetap dipertahankan jadi pegawai. Kami saat itu dengan rombongan datang ke kementerian-kementerian untuk minta izin ngurus surat apa segala macam, ya ketemu dengan orang-orang yang dulu menjadi pegawainya Bashar al-Assad, nggak diapa-apain. Tetap dipertahankan. Artinya transisi ini berjalan dengan smooth sekali. Akan tetapi, kemudian yang terjadi saat itu, kami lagi jalan di Damaskus tuh kami curiga, kok ini jadi banyak tentara di jalan-jalan dan jadi ada beberapa checkpoint. Rupanya di saat yang sama, karena saat itu memang sinyal juga susah, terjadi pertempuran besar di Latakia. Penyebabnya saat itu, beberapa tentara-tentara, mantan tentaranya Assad tiba-tiba para pejuang yang berjaga di perbatasan. Dan saat itu ada belasan orang yang gugur. Dan itu dadakan gitu ya? Iya, dadakan, serangan dadakan, jebret. Kayak gitu 7 Oktober gitu itu. Versi kecilnya. Ini versi kecilnya. Saya tidak melihat adanya tujuan taktis apakah mereka ingin membebaskan Latakia sebagai wilayah otonom, tapi dari indikasi yang ada, kasakusuknya warga Suriah yang saya tanya pada saat itu, ini ada datang senjata dari Iran, datang senjata dari Rusia, dari entah mana ya, wallahu alam yang benar. Akan tetapi saat itu karena situasinya lagi panas, panasnya kenapa? Itu di saat yang sama, sekitar 12 jam sebelumnya, di malam sebelumnya, ada berita orang-orang Druze, agama Druze, mengambil alih kawasan kecil di Suwaida. Gitu loh. Jadi panas nih Suriah nih. Panas gitu loh. Ibaratnya ini di Suriah Selatan lagi bertarung melawan Druze. Druze itu kan negara boneka yang mau dibentuk oleh Israel untuk memagari agar jangan sampai Suriah itu bisa berhadapan langsung dengan penjajah di selatan. Makanya mereka butuh semacam negara pembatas. Ini biasalah model-model adu domba gitu ya. Agar rakyat Suriah tidak bisa langsung menghadapi musuh-musuhnya secara langsung. Nah, terus di saat yang sama ini lagi berlangsung perundingan dengan SDF. Kan kita tahu SDF pada saat terjadinya serangan di Latakia itu ternyata malah islah. Nah ini pinternya pemerintah Suriah sekarang gitu loh.
udah selesai aja masalah sektarian gitu ya, udah selesai aja masalah kesukuan dan lain sebagainya, udah kita deal aja, satukan kembali Suriah, hijaukan kembali Suriah jadi satu wilayah. Nah di saat yang seperti itu tampaknya ada yang tidak senang pemerintahan baru Suriah tenang menjalankan pemerintahan dengan berbeda-beda itu, dengan berbeda-beda tadi. Makanya tiba-tiba meledak di Latakia ini. Momennya yang tidak tepat ini yang menyebabkan saat itu saya lihat langsung masyarakat Suriah itu tiba-tiba demo besar-besaran di Sahat Umayyin atau di lapangan Bani Umayyah saat itu, dan di beberapa tempat di pinggir-pinggir kota gitu, di Yarmouk, di mana dan lain-lain sebagainya, di Aleppo, di Idlib, di Homs, itu semuanya pada demo mendukung pemerintahan baru Suriah untuk menindak orang-orang yang ada di Latakia. Malah mereka kepengen itu dihapuskan itu maksudnya. Karena masyarakat Suriah itu capek perang. Dan mereka tuh kayak ini mulai lagi nih kayaknya. Ini mulai lagi nih, ngapain sih gitu loh. Dan mereka tahu ini orang-orangnya Assad. Tahu jelas, karena Latakia itu kan udah jelas banget. Ya itu tempatnya Alawid gitu. Itu lagi posisi di mana waktu itu? Damaskus. Baru di Damaskus juga berasa itu. Iya, baru pulang dari Aleppo lagi. Lagi di jalan. Kita banyak banget dari tentara, kenapa gitu loh. Gitu. Saat itu memang korban sebenarnya aslinya berapa sih yang jatuh? Kalau aslinya sama seperti ada penduduk yang sedang ada di lokasi kejadian, dia tidak bisa memperkirakan. Tapi yang jelas banyak, ya banyak. Tapi kan yang beredar di media saat ini itu ada warga sipil apa segala macam. Kejadian bagaimana yang benar dari kedua belah pihak memang ada warga sipil. Pertama dari pihak mantan tentara Assad yang Latakia ini juga memang mereka warga sipil. Itu ada bukti-bukti videonya dan lain sebagainya, itu ada. Yang kedua, dari pihak tentara pemerintah ini ada masalah sebenarnya. Kenapa masalahnya? Karena yang menindak tentara-tentara ex-Assad ini tidak semuanya tentara yang bergabung ke dalam pemerintah. Oh gitu? Iya. Ada juga mantan-mantan kombatan yang bersama dengan tentara pemerintah menindak bareng-bareng si Alawid ini. Nah, ada dendam lain lagi ya? Ada dendam lain, karena kan wajar. Mereka ini keluarganya tuh dibunuh sama Assad. Ada yang istrinya terus di matanya. Ada yang satu kampung itu di bumi hanguskan oleh Rusia dan Iran. Makanya ketika mereka kayak, wow ini mereka ngelawan balik nih, udah kita habisi aja sekalian. Lagi gitu. lagi gemes gitu kan? Lagi gemes gitu loh. Nah makanya inilah yang kemudian diketahui juga oleh pemerintah Suriah dan Presiden Ahmad Syara itu segera mengeluarkan seruan dilarang membunuh warga sipil dan akan segera menindak, ya bahasanya mengkisos lah gitu ya, orang-orang yang sipil. Jadi, termasuk dari pasukannya? Termasuk dari pasukannya sendiri. Artinya kabar bahwa warga sipil yang terbunuh tidak ditolak, bukan hoax. Memang terjadi? Memang terjadi. Berapa exact jumlah korbannya? Tunggu saja investigasinya. Kalau saya katakan sekarang terlalu prematur, tapi dari kedua belah pihak, dari kedua sumber, sama-sama di atas 500. Ada yang bilang 1000, terlalu buru-buru. Ada yang mengatakan 700, juga terlalu buru-buru. Tapi yang cocok di atas 500. Berarti kalau sekarang kalau kita lihat itu kejadian situasinya ya memang perang tiba-tiba berarti ya? Perang tiba-tiba, penyergapan. Bukan pembantaian penduduk ya? Bukan, sama sekali penduduk bukan. Terbantai. Ya, jadi korban ya. Jadi korban. Akan tetapi apakah ini pembantaian? Bukan. Bukan ya. Bukan. Nah kalau dari sisi pandangan politik siapa yang di belakang Latakia ini? Atau mungkin saya jelaskan dulu kali ya, sedang ada apa di Suriah. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. 3 hari sebelum kejadian ini, itu tiba-tiba Druze itu maju ke kawasan Suwaida dan merebut kantor-kantor pemerintahan penting yang ada di provinsi Suwaida. Dan itu dipersenjatai langsung oleh penjajah yang menghabisi Palestina. Kita tahu siapa, gitu ya. IDF. Kenapa? IDF. Ya, kurang lebih itulah. Tapi bukan Amerika. Bukan Amerika. Ini langsung Israel. Karena Amerika itu mainnya dengan SDF di utara. Mainnya dengan provinsi Deir Zor. Dan masalahnya, ini kayaknya atas bujukan, atas negosiasi lah gitu ya, antara negosiasi Qatar, Arab Saudi, dan Turki, Amerika udah ngelepas nih. Entah ada deal apa gitu ya, Amerika tuh melepaskan SDF, udah damai aja. Cuman kita nggak tahu nih ada deal apa di balik itu. Mungkin uangnya habis atau gimana, saya nggak paham. Tapi di saat yang sama, orang-orang Iran dan orang-orang pro-Rusia, jadi nggak semua orang pro-Iran itu pasti Syiah ya, dan nggak semua orang yang anti-Iran juga pasti dia tuh orang-orang Sunni, nggak juga gitu ya. Ada juga orang-orang yang memang orang Sunni tapi juga pro-Iran, ada juga orang-orang Syiah yang tidak setuju dengan aksinya Iran. Itu tiba-tiba di medsos tuh jadi rame gitu, aksi take back Damaskus gitu ya, bahwa Al-Julani itu teroris apa dan sebagainya, itu tiba-tiba rame lagi. Dan ada selentingan datangnya senjata-senjata dari Iran dan dari Rusia ke Latakia. Dan itu bayangkan pada saat itu, ini pemerintah Suriah itu lagi sibuk ngurusin yang di selatan itu.
yang Druze tadi. Nah, ini nih peta politiknya. Jadi pertanyaannya sekarang siapa yang bermain gitu ya. Mungkin ada sebagian guru kita bilang kalau Iran bersekutu dengan Amerika Serikat, Iran bersekutu dengan Israel, saya termasuk yang kurang sepakat. Saya hanya bisa mengatakan Iran mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan Israel dan Druze di selatan, sehingga pemerintah Suriah dilemahkan. Dan sebaliknya, Israel dan Amerika Serikat diuntungkan dengan aksi Iran yang masih menyimpan sel-sel milisi-milisi Syiah di berbagai tempat. Misalnya 1 bulan atau 2 minggu setelah revolusi kan di Homs itu ada gerakan gitu kan. Nah yang sekarang ini di Latakia nih. Latakia ini dalam tanda kutip menjadi wilayah yang relatif tidak tersentuh. Sama pemerintah setempat malah? Sama pemerintah resmi? Nah, iya, karena kan memang ini tuh masih baru 4 bulan loh. Masih fine-tuning lah ya? Iya, jangankan Suriah, Indonesia aja, presiden terpilih baru 4 bulan, itu kan belum bisa datang ke semua provinsi. Itu negara yang aman loh, belum lagi negara yang perang kan begitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba ngambil momentum sekarang? Ini yang saya lihat, gitu ya. Israel itu mencoba mengambil wilayah besar di selatan dengan tujuan untuk memancing agar kekuatan-kekuatan pemerintah baru ini fokus di selatan. Biar apa? Biar Rusia balik lagi ke Suriah. Biar Iran juga bisa balik lagi ke Suriah, karena kan dilemahkan. Dengan dilemahkan seperti itu, Israel berharap negara Suriah itu tidak stabil. Nah, kalau nggak stabil aman Israel dia. Kalau nggak stabil aman Israel. Saat ini kan ngeri, Israel itu ngeri. Negara di kawasan Syam itu yang stabil ada 2 sekarang, Jordan sama Suriah. Itu ngeri banget buat Israel. Udah gitu, stabilitas Jordan dengan Suriah ini berbeda dengan stabilitas Lebanon. Stabilitasnya Suriah dan Jordan ini stabilitas yang homogen, stabilitas yang antara pemerintah dengan masyarakatnya itu satu suara semua, sepaham semua. Biar kata Jordan mungkin dianggap nggak terlalu pro Palestina, atau Jordan dianggap mungkin pro Israel dan lain sebagainya, tapi kita lihat di atas antara presiden atau raja di Jordan dengan sampai rakyat yang paling bawah itu sikap politiknya sama. Nah ini bahaya buat Israel. Kalau Mesir masih belum sama. Mesir urusan lain lah gitu ya. Soalnya agak berbeda lagi. Agak beda lagi tuh Mesir. Dia bisa melakukan lebih dari itu, tapi kan dilakukan cuma itu gitu ya. Meskipun para pejuang-pejuang kita mengucapkan terima kasih kepada Mesir karena menjadi perantara dari gencatan senjata. Ya, entah itu siasah mereka atau emang nggak bisa ngapa-ngapain ya di antara 2 itu ya? Kejepit kayaknya. Apa? Kejepit kayaknya. Kejepit ya. Punya banyak utang, dia bikin. Tapi nggak punya duit. Nggak punya duit. Nggak punya duit, perang habis. Nah, itu dia. Jadi memang belum jelas siapa yang bermain banget, tapi mendapatkan keuntungan ya. Betul, mendapatkan keuntungan pasti. Kedua belah pihak itu, baik Iran maupun Rusia itu mendapatkan keuntungan dari sibuknya pemerintah Suriah menghadapi Druze. Dan Druze ini mungkin pemantik semangatnya Latakia, siapa tahu bisa punya kesempatan kayak Druze gitu maksudnya. Ini agak unik sebenarnya. Milisi-milisi ex-Assad ini beda dengan Druze. Mereka ini kan Syiah, ya kan? Dan mereka ini punya perasaan bahwa saya orang asli Suriah gitu loh. Beda dengan Druze. Druze ini secara etnik, secara agama juga udah beda sendiri di Timur Tengah. Dan mau mereka tuh gabung ke Suriah kayak, mau mereka tuh gabung ke Israel kayak, tetap aja mereka ini jadi orang asing. Gitu. Israel memanfaatkan ini dengan ngomporin, ayo dong lu bikin negara sendiri aja. Udah ada jejak pendapat, dan mereka menyatakan setuju dan lain sebagainya. Dan Israel itu diuntungkan dengan itu karena dari wilayah Tiberias bagian atas, Galilea atas, yang berbatasan dengan Lebanon, berbatasan dengan Suriah, ini menjadi medan tempur yang sulit dihadapi oleh Israel. Kalau dia belok ke arah kiri ketemu sama Lebanon, Hizbullah dan lain-lain. Dia belok ke arah kanan, ini akan ketemu dengan orang Suriah. Strategis dong. Strategis banget. Daripada dia menghadapi langsung 2 kekuatan ini, mendingan dia bikin buffer. Mendingan dia bikin benteng. Bentengnya bukan dia yang ngurus. Berarti temanya sama kayak zaman dulu Yahudi mengkolonize negara-negara Arab. Mirip kayak begitu. Dibikin koloni-koloni itu biar nggak bersatu kan? Itu dia. Modelnya sama. Modelnya sama ya. Syam yang sekarang udah dipecah jadi 4, Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon mau dibelah lagi jadi Druze. Kadang-kadang konflik adalah cara untuk kemudian orang mikir orang nggak kompak kan? Iya. Sama aja kayak perpolitikan di kita nih. Gara-gara beda presidennya udah kayak ribut. Padahal mungkin ada orang yang bermain di belakangnya supaya kita tuh. Pasti ada. Padahal kan misalnya nih capres-capres sudah menunjukkan gestur berdamai kan, ketemu, salaman dan lain sebagainya. Itu aja masalah. Netizennya ribut. Ada yang ngompor. Jadi bagaimana kita semestinya nih melihat kejadian yang ada di Syria ini, respons kita sebagai saudara Muslim itu melihatnya seperti apa?